terhormat Bapak Haji Sunarto SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Jessica Teresia Neman dengan NPM 2211 1001 19443 Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dengan materi kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia. Peran dan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kafah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batin, menurut Andri Soemitra tahun 2019. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah. Otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI memiliki peran penting dalam mengeluarkan regulasi dan fatwa untuk membimbing pengembangan ekonomi syariah. Dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan, Indonesia dapat berperan dalam membentuk kerangka kerja global untuk ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam. Untuk itu, terciptalah berbagai macam regulasi yang mengatur hukum ekonomi syariah, yaitu salah satu undang-undang penting yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur pendirian dan operasional bank-bank syariah serta mekanisme pengawasannya. Salah satu aspek yang menarik dalam kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah upaya untuk terus mengembangkan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Contohnya adalah pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi ini melibatkan kolaborasi antar ulama, ahli ekonomi, dan praktisi industri untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Positivisasi hukum Islam di Indonesia. Positivisasi dalam pengertian sederhana adalah memformat konsep-konsep hukum menjadi perundangan negara. Positivisasi hukum Islam adalah suatu proses atau cara untuk membentuk hukum Islam sebagai hukum serta sumber hukum nasional guna mengisi kekosongan hukum positif. Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Pertama, masa sebelum kolonial Belanda menjajah Nusantara. Kedua, pada masa kolonial Belanda menjajah Nusantara. Ketiga, pada masa penjajahan Jepang. Keempat, pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kelima, masa setelah tahun 1974 hingga saat ini. Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat. Beberapa ketentuan hukum Islam yang dimasukkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Peradilan Agama. Konsep ekonomi syariah di Indonesia lahir sekitar tahun 1980-an, namun mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama berdiri yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Pada waktu itu, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Selain itu, momen penting yang tercatat dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan pengalaman saat krisis ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu 1997 sampai 1998-an. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengandung judi dan riba atau bunga, sama halnya dengan perbankan syariah. Melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Ekonomi syariah di Indonesia berkembang sangat cepat, terutama di bidang-bidang perbankan syariah. Kegiatan berupa bisnis syariah mulai bermunculan di mana-mana, seperti hotel syariah, travel syariah, bengkel syariah, karaoke syariah, supermarket syariah, dan lain sebagainya. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh politik hukum. Menurut Suedarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada tahun 1998, dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut menjadi momentum penting bagi dimulainya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Setelah itu, gerakan ekonomi syariah terus digaungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, akademisi, maupun praktisi yang tidak kenal lelah. Adapun lembaga-lembaga yang lahir dari gerakan ini, di antaranya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, dan sebagainya. Keselarasan antara hukum ekonomi Islam dengan tata hukum di Indonesia. Terdapat 10 hal penting yang dapat menggambarkan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, tulisan ini dapat mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang mengatur ekonomi syariah, serta implikasi dan tantangan yang terkait dengan pengembangannya, yaitu sebagai berikut. 1. Pengakuan konstitusional terhadap agama Islam. 2. Undang-undang tentang perbankan syariah. 3. Regulasi lembaga keuangan mikro syariah. 4. Pasar modal syariah. 5. Keuangan mikro syariah. 6. Peran otoritas jasa keuangan atau OJK. 7. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. 8. Harmonisasi dengan hukum umum. 9. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. 10. Potensi dan tantangan di masa depan. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi. Melalui undang-undang, regulasi, fatwa, dan peran lembaga-lembaga terkait, ekonomi syariah dapat terus berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Demikian presentasi rangkuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.